Balik lagi di Jamret Film, tukang jamret yang insaf jadi tukang review film. Film kita kali ini bergenre horor supernatural yang berjudul Countdown, atau bahasa Indonesianya Hitungan Mundur. Film ini dirilis pada tahun 2019 besutan Justin Dokta. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang perawat muda yang bernama Quinn Harris, yang kehidupannya berubah menjadi menakutkan setelah menginstal aplikasi Countdown yang memiliki kutukan. Lalu, apakah Quinn akan bisa mematahkan kutukan tersebut? Tanpa lama-lama, yuk kita nonton. Film diawali dari sebuah keseruan pesta yang dilakukan oleh para remaja. Di sini sedang ada beberapa remaja yang melakukan permainan kartu. Tetapi mereka merasa bosan karena permainannya tidak menantang. Disinilah malapetakannya berawal. Salah satu temannya menemukan aplikasi Countdown tersebut. Setelah menginstal aplikasi dan mengetahui aplikasi tersebut adalah aplikasi hitungan mundur kematian, mereka semua langsung menginstal aplikasi tersebut dan menjadikannya sebuah permainan dan lelucon. Siapa yang memiliki umur paling sedikit akan menghabiskan semua minuman di atas meja. Namun, Crowd tidak mau mendownload aplikasi tersebut. Setelah dikatain penakut, dia pun akhirnya menginstal aplikasi tersebut. Dan naas, Crowd hanya memiliki waktu 3 jam. Dan dia pun kalah. Setelah pesta usai, Crowd pun pulang dengan pacarnya Evan. Namun, Crowd lebih memilih untuk pulang sendiri karena melihat pacarnya sedikit mabuk. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. User agreement dilanggar. Hitungan mundur di aplikasinya menyisakan 7 menit. Di perjalanan, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Dia pun berlari ketakutan. Sesampainya di rumah, dia langsung mengunci pintu, melihat keluar, dan mematikan HP-nya yang terus berbunyi. Setelah perasaannya tenang, dia pun pergi ke kamar mandi. Di sini, dia merasa dihantui juga. Dia melihat ke arah bathtub, tapi ternyata kosong. Lalu, dia dikagetkan dengan suara HP dari aplikasi tersebut. Gelas pun terjatuh, dan Crowd pun melayang ke atas dan dihempas ke bawah hingga kepalanya terbentur bathtub. Crowd pun meninggal. Di scene lain, Evan mengalami kecelakaan yang dimana bangku yang seharusnya ditempati Crowd tertembus batang kayu yang besar. Inilah mengapa user agreement di aplik Crowd telah dilanggar. Tuh, karena dia seharusnya meninggal tertusuk batang kayu. Film pun berlanjut. Di rumah sakit, Quinn kehilangan satu orang pasien. Saat menemukan pasien itu, dia pun berbincang-bincang dengan pasien tersebut. Yang mana pasien tersebut ternyata adalah Evan, pacar dari Crowd. Evan pun menceritakan kegusarannya. Dia mencoba memberitahu Quinn tentang aplikasi tersebut. Tapi Quinn mana percaya kan? Malah dia ngasih nasihat. Karena Quinn mengizinkan Evan untuk ke tempat tersebut, dia bertemu dengan kepala perawat. Nah, Quinn pun merasa dalam masalah. Tapi jeng-jeng, Quinn pun mendapatkan kejutan. Karena dia telah menjadi perawat tetap di rumah sakit tersebut. Saat Quinn pulang bekerja, dia mendapatkan pesan dari grupnya yang berisikan APK dari aplikasi tersebut. Dan Quinn menginstalnya. Setelah mengisi namanya dan menyetujui user agreement, kehidupan Quinn bersisa 2 hari 22 jam 37 menit. Dia pun agak terheran. Tapi perhatiannya teralihkan sama si dokter ganteng yang baru masuk dan se-lift dengan dia. Quinn pun berkunjung ke rumah ayahnya untuk mengambil akta kelahiran untuk keperluan dokumen karyawannya. Di sana, dia bertemu dengan adiknya bernama Jordan Harris. Quinn mendapati adiknya di dalam lemari bersama pacarnya. Weh, lagi ngapain coba? Quinn dan adiknya memiliki hubungan yang kurang baik setelah kepergian ibu mereka. Dan Quinn pun juga bertemu dengan ayahnya. Ayahnya pun mengajak Quinn untuk berziarah ke makam ibunya esok hari. Di pagi harinya saat Quinn masuk kerja, dia dikagetkan dengan Evan yang telah meninggal dunia. Kepala perawat tersebut mengatakan kalau Evan bunuh diri. Padahal tidak ya, Evan meninggal karena penunjuk waktu di aplikasinya sudah habis. Quinn pun teringat dengan aplikasi yang dimiliki Evan. Dia pun mencari HP tersebut untuk memastikan apakah hitungannya sudah habis. Quinn pun mendapat kesulitan. HP Evan terkunci. Saking penasarannya, Quinn pun mendatangi mayat Evan dan men-scan bola mata untuk membuka handphone tersebut. Dan benar saja, hitungan mundur milik Evan menunjukkan 0 semua.
Queen pun menelpon ayahnya untuk membatalkan janji untuk pergi bersama ke makam ibunya. Tapi tiba-tiba aplikasi milik Queen berbunyi. Saat dia melihat, user agreement telah dilanggar. Queen pun kaget. Kagetnya karena ditepuk sama si dokter ganteng nih. Dan saat di kamar pasien, si dokter pun berusaha untuk mencium Queen. Tapi Queen menolak. Kayaknya ini dokter cabul ya. Queen pun berniat untuk melaporkan hal tersebut ke kepala perawat. Namun niatnya urung, karena perawat tersebut dipanggil oleh dokter cabul tersebut. Malam harinya, Queen mencari informasi tentang aplikasi countdown tersebut. Dan dia melihat postingan kematian tidak wajar dari Crowd, kekasih dari Evan. Dan cuplikan video seseorang yang sedang curhat dan dikejar oleh hantu dari aplikasi countdown. Queen pun berusaha menghapus aplikasi tersebut, tapi tidak bisa. Queen pun mulai dihantui. Saking keselnya, dia sampai membanting HP-nya dan menginjak-injak. Dan dia pun juga tidur di mobil karena ketakutan. Saat pagi hari, Queen pergi ke toko HP untuk membeli HP baru. Dengan maksud hati atau harapan aplikasi tersebut menghilang gitu kan. Benar saja, aplikasi tersebut menghilang. Karena HP barunya ya kan. Queen pun merasa lega karenanya. Tapi saat melangkah keluar toko, tiba-tiba aplikasi tersebut muncul di handphone baru Queen. Dia mencoba komplain, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aplikasi tersebut memang tidak bisa dihapus. Saat mau pulang, Queen pun mengalami kecelakaan di lahan parkir. Dan seseorang pria yang bernama Matt Monroe datang untuk membantu. Matt pun tadi mendengar percakapan Queen di toko, dan dia juga memiliki masalah yang sama. Mereka pun mengobrol di sebuah kafe. Mereka mencoba menjebak seseorang untuk melihat isi user agreement saat aplikasi baru diinstal untuk mereka baca. Setelah mengetahui isinya, mereka pun mencari pastor untuk mencari pertolongan. Namun, pastor ini tidak cukup memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah mereka. Pastor pun memberikan alamat kenalannya untuk membantu masalah mereka. Saat mereka mau meninggalkan rumah sakit, Queen dipanggil oleh kepala perawat. Saat Matt mau ke toilet, Matt mulai ditakut-takuti hantu. Aduh, sampai segitunya ya. Kembali ke Queen, ternyata di sini sang dokter telah terlebih dahulu membuat laporan yang menyudutkan Queen, yang membuat Queen diskors. Kalah cepat dong ya si Queen. Saat mau pergi, Queen memanggil Matt yang duduk termenung kecemasan. Mereka pun akhirnya bertemu dengan pastor tersebut. Dan ternyata, sang pastor pun membuka buku yang berkaitan dengan masalah mereka. Buku tersebut menceritakan sejarah tentang kutukan yang dibuat oleh seorang nenek gypsy, dan ternyata yang menghantui kematian mereka bukanlah malaikat maut, melainkan setan yang bernama Ozin. Lalu si pastor mengatakan aplikasi countdown tersebut adalah mantra versi modern dari nenek gypsy tersebut. Sang pastor berkata kalau dia bisa melihat coding atau mantra yang ada di aplikasi tersebut, mungkin dia bisa membantu. Queen pun teringat dengan Derek, penjual HP yang menawarinya untuk membobol HP yang dia beli tadi. Mereka pun langsung cabut. Queen pun membujuk Derek untuk meretas aplikasi tersebut. Dan benar saja, ukuran aplikasi tersebut mencapai 60 GB. Gila, hampir seukuran game GTA tuh. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka mau. Namun Derek pun meretas hitungan mundur miliknya. Dan tak luput juga ya, mereka juga minta hal yang sama. Saat menulis nama Queen, dia melihat nama adiknya. Queen pun meminta hitungan milik adiknya juga ikut ditambah. Mereka pun sekarang udah merasa aman ya. Udah kayak mau tuntas nih masalah. Dan mereka pun sampai tidur bersama. Namun saat sedang tidur, mereka mulai dihantui kembali. Dan tiba-tiba hitungan mundur mereka kembali seperti awal. Wah, si hantu Ozin udah tahu nih ya kalau aplikasinya dihack. Aduh, setan bisa dihack. Waduh, gila parah. Queen pun langsung menjemput adiknya, lalu menuju ke tempat pastor tersebut. Setelah pastor melihat mantra yang difoto oleh Queen, pastor langsung berkata kalau ini kutukan yang bisa dipatahkan, yaitu
dengan cara membuat seseorang terbunuh sebelum waktu di aplikasinya habis atau menjaga tetap hidup setelah hitungannya habis. Itu akan membuat iblis itu hancur oleh kutukannya sendiri. Mereka pun mencoba cara kedua, dan boom, tidak berhasil. Ternyata Jordan terluka, dan Quinn pun membawa Jordan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dia bertemu dengan teman perawatnya yang bernama Rachel. Rachel mengatakan kalau Quinn mengejar si dokter cabul, dia akan ikut bersamanya. Quinn pun teringat kalau si dokter tersebut juga menginstal aplikasi Countdown. Quinn membuat rencana. Dia pun merayu dokter cabul tersebut dan membawanya ke bangunan lama. Tempat dia ngobrol sama si Evan tadi tuh. Sesampainya di bangunan lama, Quinn pun melakukan cara pertama yang tadi dikatakan oleh sang pastor, yaitu membunuh si dokter karena dia memiliki umur yang panjang. Tapi si setan Ozin pun tinggal diam ya. Dia mengetahui rencana tersebut, dan si dokter pun diselamatkan oleh setan Ozin. Quinn pun tidak pantang menyerah, dia terus mencari si dokter. Quinn malah ditemukan oleh sang dokter. Mereka pun terlibat dalam perkelahian. Sampai akhirnya Quinn memiliki kesempatan untuk menyuntikkan obat ke dokter tersebut. Namun sayang, lagi-lagi si Ozil menghalangi rencana Quinn. Quinn pun mendengar teriakan adiknya, dan ternyata Jordan sedang dikejar-kejar oleh si setan Ozin. Karena waktunya tinggal sedikit. Di saat genting, Quinn pun datang. Dia pun memegang suntikan racun dan berniat bunuh diri demi mematahkan kutukan tersebut dan menyelamatkan adik tersayangnya. Si setan pun tidak tinggal diam. Si setan menyamar menjadi ibunya Quinn. Quinn sempat goyah, namun dia menyadari itu bukan ibunya dan melanjutkan penyuntikannya. Quinn pun meninggal. Padahal enggak ya. Si setan Ozil berteriak dan mengangkat tubuh Quinn. Tak berapa lama, setan tersebut berubah menjadi abu. Jordan pun menangis sambil memeluk tubuh Quinn. Jordan pun melihat sebuah tulisan di tangan Quinn yang bertuliskan suntikan Narcan. Dan Jordan pun melakukannya. Quinn pun terbangun. Dan di akhir cerita mereka pun berkunjung ke makam ibunya. Dan aplikasi Countdown tersebut malah update ke versi 2.0. Dan si dokter cabul tadi pun akhirnya ditangkap polisi ya, dan dia pun dijatuhi hukuman penjara. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton di channel Jamret Movie atau Jamret Film. Semoga menghibur ya. Dan kalau kalian suka silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya juga supaya kalian bisa dapat info uploadan terbaru. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.